Nah, di sini pengertian dari kelas abstrak dan juga metode. Jadi, abstraksi data itu adalah proses untuk menyembunyikan detail dan hanya menampilkan informasi tertentu saja pada pengguna. Nah, jadi abstraksi ini dapat berupa kelas abstrak atau interface yang nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya. Nah, jadi Nah, nanti jadi nanti kita akan kita belajar akan belajar interface ya interface ya setelah setelah abstrak abstrak ini. ini. Tapi yang Tapi jelas yang jelas interface itu interface itu termasuk termasuk bagian dari kelas abstrak. Jadi kita biasanya nanti akan menggunakan kata kunci abstrak, bukan merupakan access modifier, tapi abstrak itu nanti digunakan untuk kelas dan juga method. Jadi kelas abstrak itu adalah kelas yang dibatasi, yang artinya tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat objek seperti kalian ingin buat objek di kelas sebelumnya, kan kita biasanya membuat kelas lalu kita buat objeknya di main class. Nah, dengan kata kunci abstrak ini kita tidak bisa menambah membuat objek dari kelas yang ada abstraknya di belakangnya. Dan juga nanti nggak cuma kelas yang ada abstraknya, tapi juga metode juga bisa dibuat sebagai abstrak. Nah, ini hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas abstrak dan tidak memiliki isi atau konten. Jadi dia biasanya cuma namanya aja kosong, nggak ada isinya. Nah, ini contohnya nanti akan kita lihat ya di bagian bawah. Nah, ini kalau kita ingin membuat metode abstrak itu di kelas abstraknya memang terlihat kosong ya, tapi nanti diisi oleh subclassnya atau kelas turunannya. Nah, kelas turunannya inilah yang akan menambahkan isi dari fungsi yang ada di dalam kelas abstrak. Nah, jadi kalau contohnya di sini kita membuat abstrak kelas animal. Nah, di sini dia memiliki metode yang abstrak yaitu animal sound. Di sini nanti kita akan coba menambahkan dua metode. Pertama yang ada eh, abstraknya, yang kedua ini nggak ada abstraknya. Jadi kalau yang nggak ada abstraknya ini dia jelas mempunyai isi atau konten, sedangkan yang ada abstraknya ini dia isinya kosong. Nah, dari contoh di atas kita tidak bisa membuat objek dari kelas animal. Jadi kalau kita pengen bikin objek dari kelas animal ini yang abstraknya, dia pasti akan menghasilkan error. Nah, bisa kalian coba saja ini di IntelliJ IDEA-nya masing-masing. Nah, bagaimana hasilnya bila kita ingin membuat objek dari kelas abstrak. Nah, di sini kita coba untuk membuat project baru. Project ini kita beri nama aja belajar abstrak. Untuk package-nya jangan lupa di bagian bawahnya juga diganti. Nah, di sini di bagian kiri tampilan IntelliJ IDEA, kalian coba masuk ke struktur project, lalu pilih bagian package di dalam folder SRC. Nah, di sini tambahkan satu kelas baru, namanya kelas animal. Nah, cara untuk menambahkan abstrak juga bisa menggunakan uh, uh, tambahan new Java class di sini. Dan juga ketika kalian melihat ada public class, secara otomatis akan di-generate oleh aplikasi. Di sini kalian coba ganti bagian publiknya menjadi abstrak. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan atau membuat sebuah kelas abstrak yang bernama animal. Nah, di dalam animal tadi ada dua metode. Yang pertama metode abstrak, yaitu dia menggunakan kata kunci abstrak sebelum
void. Lalu di sini nama metodenya adalah animal sound. Nah, di sini dia tidak memiliki isi karena tipenya adalah abstrak. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode sleep. Ini metode sleep ini harus ada isinya karena dia bukan metode abstrak. Jadi kita bisa misalnya menampilkan teks. Nah, dari contoh ini kita sudah membuat sebuah kelas abstrak ya. Ini contoh dari modul. Jadi kalian bisa ikuti bagian source code dari modul, lalu kita akan beralih ke main. Di dalam main ini, kita coba untuk memanggil kelas animal yang sudah kita tentukan bahwa itu adalah kelas abstrak. Kita gunakan kelas animal, lalu beri nama objeknya animal sama dengan new animal. Nah, di sini dia akan menampilkan gelombang merah ya, menandakan bahwa ini error. Jadi kalau kalian arahkan kursor kalian ke bagian new animal, maka dia mengatakan bahwa animal is abstract. Animal adalah kelas abstrak, jadi tidak bisa dibuat objek dari kelas abstrak tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kalian misalnya mau membuat objek dari kelas abstrak ini? Caranya adalah dengan kalian harus menurunkan kelas abstrak ini ke kelas lainnya. Jadi kalau kalian perhatikan di modul setelah contoh source code, nah di sini kan untuk dapat mengakses kelas abstrak kita harus menurunkan ke dalam kelas lain. Jadi kita akan mencoba untuk mengubah kelas animal yang kita gunakan di materi polymorphism. Kita kan sebelumnya sudah membuat kelas animal ya menjadi kelas abstrak. Jadi ingat dari materi pewarisan kita kemarin menggunakan kata kunci extends untuk menurunkan suatu kelas ke kelas lain. Jadi caranya kalian dari kelas abstrak ini kalian coba buat kelas baru lagi, kelas turunannya untuk dapat mengimplementasikan metode yang ada di dalam kelas abstrak. Nah, jadi kan tadi kita sudah membuat kelas animal nih. Jadi kita coba membuat satu kelas lagi untuk menambahkan kelas abstrak kita ke dalam metode main. Jadi di sini kalian coba hapus saja dulu di bagian kelas main. Nah, di sini di kelas main ini kalian coba hapus objek baru new animal tadi. Nah, di sini biarkan kosong saja dulu untuk kelas mainnya. Lalu di dalam package-nya kita coba tambahkan kelas baru dengan mengklik kanan new Java class. Nah, di dalam Java class ini kita coba tambahkan satu kelas namanya PIG. Lalu tekan enter setelah menambahkan kelas baru PIG. Nah, di sini kita sudah membuat kelas baru dan juga kita akan membuat kelas ini menjadi sebuah turunan dari kelas abstrak animal. Caranya seperti materi inheritance atau pewarisan kemarin, setelah PIG ini kalian ketikkan kata kunci extends. Ini menandakan bahwa PIG adalah turunan dari kelas animal. Nah, di sini dia akan bergelombang merah ya. Dia harus menerapkan
metode yang ada di dalam animal. Jadi pertama, kalian coba tambahkan metode animal sound sama seperti yang ada di kelas animal. Jadi coba buat satu metode di dalam sini. Pertama ketikkan dulu public void, lalu nama metodenya animal sound. Nah, di sini karena metodenya bukan metode abstrak lagi, karena kita mengimplementasikan dari kelas animal, maka di sini harus diisi, harus ada isinya. Jadi kita coba ketikkan sini, kalian coba ketikkan teks ini di dalam animal sound. Nah, selanjutnya kita kan sudah membuat suatu kelas turunan menggunakan kelas abstrak animal. Jadi otomatis kita dapat membuat objek menggunakan kelas PIG ini untuk dipanggil di kelas main. Jadi kalau kalian beralih ke kelas main, di sini kita bisa membuat kelas PIG dengan objek PIG dan juga untuk ini kita panggil dari kelas PIG. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan objek berdasarkan kelas abstrak menggunakan kelas turunannya yaitu kelas PIG. Nah, di sini kalian bisa coba panggil satu metodenya yaitu pig.animalSound dan juga pig.sleep. Nah, sleep ini kan nggak ada di dalam kelas PIG. Sebenarnya sleep ini nggak ada di kelas PIG, tapi karena dia adalah turunan dari kelas animal, kelas abstrak animal, maka di sini dia akan memanggil yang ada di dalam kelas induknya. Maka kalau kalian jalankan kelas main Java-nya, dia akan tampil keduanya ya harusnya. Animal sound dan juga sleep-nya akan tampil. Nah, di sini dapat kalian perhatikan kalau isi dari animal sound dan juga sleep berhasil ditampilkan di program kita. Nah, ini adalah contoh sederhana ya dari penggunaan abstraksi. Nanti untuk yang lebih dalamnya mungkin kita akan coba untuk membuat suatu interface. Nanti interface juga termasuk dalam abstraksi. Jadi kalian coba dulu untuk menambahkan program ini di program IntelliJ IDEA kalian. Sampai sini ada yang masih belum bisa atau ada yang masih ingin ditanyakan dulu terkait dengan materi abstraksi?
Oke, kalau udah bisa semua, kita akan coba bahas mengapa dan kapan kita menggunakan abstraksi ini. Nah, jadi kita sudah mencoba praktek ya untuk membuat abstraction dan juga kelas turunannya dan mengimplementasikannya ke dalam program kita. Jadi kita harus tahu nih apa yang menyebabkan kita harus menggunakan kelas dan metode abstrak dan juga kapan untuk menggunakan kelas dan metode abstrak. Jadi untuk membuat data aplikasi lebih aman ya, maksud dari penggunaan dari abstrak ini. Jadi nggak sembarangan kita mengakses data yang ada di dalam program kita sehingga kita memerlukan yang namanya abstraksi untuk menentukan kelas apa saja yang boleh untuk mengakses suatu data yang kita inginkan. Misalnya tadi kan kita menggunakan metode animation yang ada di dalam kelas abstrak. Nah, di situ di dalam kelas abstrak itu uh, animation itu adalah data yang dilindungi. Jadi metode animation itu adalah data yang dilindungi. Jadi untuk dapat mengaksesnya hanya bisa kelas tertentu saja. Contohnya tadi kelas PIG. Nah, di situ hanya kelas PIG yang dapat mengakses kelas abstrak yang kita gunakan tadi, yaitu kelas animal. Nah, dan juga ini berfungsi untuk menyembunyikan beberapa detail dan hanya menampilkan detail yang penting saja dari sebuah objek. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini dia cuma menampilkan detail yang penting saja sehingga tidak ada data-data yang tidak perlu ya di dalam aplikasi kita. Dan juga untuk catatan abstraksi ini juga dapat dibuat menggunakan interface yang nantinya akan kita pelajari. Tapi kalau ini waktunya masih banyak, kita pelajari hari ini aja untuk interface. Jadi kalian coba buka dulu Gave-nya, akan Bapak upload satu materi lagi terkait dengan interface yang juga termasuk dalam abstraction, dalam konsep abstraksi. Nah, kalian coba cek Gave-nya masing-masing. Di situ apa sudah upload materi terkait dengan interface yang juga menjadi bagian dari abstraction. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya ya, kelas abstrak biasa dengan juga kelas interface. Jadi download dulu untuk file PDF-nya. Nanti kalau sudah lapor di sini. Kalau ada masalah terkait downloadnya nanti akan coba Bapak upload ulang. Nah, di sini kita akan coba membahas salah satu bagian dari abstraksi yaitu interface.
Jadi interface ini adalah cara lain untuk kalian membuat abstraksi di Java. Jadi sebuah interface itu adalah kelas abstrak yang komplit dan yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan metode yang saling berhubungan dengan isi yang kosong. Jadi kalau kalian membuat interface ini, isi metodenya pasti kosong. Kalau kalian perhatikan di sini dia tidak perlu mengatakan bahwa ini public abstract void animal sound, tapi dia cukup membuat uh, kelas metodenya sama seperti biasanya, hanya menggunakan access modifier public dan juga void animal sound, dia tetap kosong di sini. Jadi interface method itu tidak memiliki isi. Kalau kalian perhatikan lagi, biasanya kan kita mengetikkan kelas animal, misalnya ketika menambahkan sebuah kelas animal. Tapi di sini kita menuliskan kata kunci interface, menandakan bahwa ini adalah sebuah interface, bukan kelas biasa. Jadi untuk mengakses metode interface, interface harus digunakan dan juga diturunkan ke kelas lain dengan kata kunci implement. Jadi kita tidak akan menggunakan kata extend ya, kata kunci extend yang kita biasanya gunakan di konsep inheritance atau pewarisan, dan juga yang tadi kita gunakan di abstrak itu kan menggunakan kata kunci extend. Untuk kali ini untuk interface kita tidak menggunakan kata kunci extend, tapi kita menggunakan kata kunci implement. Dan ini nanti bisa lebih dari satu ya, nanti akan Bapak tunjukkan keunggulan interface dan juga perbedaannya dengan kelas abstrak biasa dan juga kelas pewarisan biasa. Nah, jadi isi dari metode interface ini akan disediakan oleh kelas turunannya. Nah, jadi kita akan coba contohnya dengan membuat satu program berdasarkan interface animal dan juga kelas PIG tadi yang kita buat. Nah, di sini kalian bisa coba close project-nya dulu. Kali ini kita akan coba belajar interface. Jadi untuk memudahkan kita coba pisah saja file projectnya biar nanti bisa kalian coba buka ulang untuk kalian pelajari. Nah, di sini kita coba tambahkan project baru sama seperti biasanya. Nah, untuk nama projectnya di sini kita beri nama belajar interface. Kalau sudah tinggal klik finish, lalu kita akan coba menambahkan interface ke dalam program kita. Nah, di sini kita akan coba tambahkan suatu kelas baru atau interface baru. Kalian cukup untuk menambahkan Java class di sini, lalu beri nama sama seperti tadi. Nah, di sini kan ada pilihan ya, di bagian bawah ini ada pilihan untuk menambahkan tipe Java class. Ada yang namanya kelas biasa, interface, enum, dan juga anotasi. Jadi pilih yang interface, lalu beri nama animal. Nah, di animal ini kalian coba tekan enter, maka kita sudah menambahkan satu interface yaitu animal. Di dalam interface animal ini kita bisa mendefinisikan sebuah metode sama seperti yang kita pelajari di abstraksi tadi. Tapi untuk interface sendiri dia isinya pasti kosong, jadi nggak mungkin ada isinya untuk suatu metode. Jadi contohnya di sini tadi kan public void animal sound. Nah, di sini public void animal sound ini di sini tidak ada isinya kalau di interface. Jadi untuk dapat mengimplementasikan interface ini, kelas turunannya atau subclassnya dia harus mendefinisikan isi dari method yang sudah dibuat di dalam interface. Nah, di sini kita menggunakan public void animal sound dan juga ada juga method public void sleep.
Nah, kalian coba buat dulu dua metode ini di dalam interface animal. Ini sama saja seperti yang di abstraksi, cuma bedanya kita menggunakan file interface. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya untuk pembuatan interface-nya. Atau ada kendala? Ada yang memiliki kendala? Nah, di sini kita sudah menambahkan interface animal, berarti kita perlu untuk membuat satu kelas baru lagi untuk mengimplementasikan interface yang sudah kita buat. Jadi, interface ini tidak akan bisa digunakan kalau kita tidak membuat kelas baru yang nanti akan menggunakannya. Jadi, kalian perhatikan di sini di sebelah kiri kita tambahkan lagi kelas baru menggunakan Java class. Sama seperti tadi kita tambahkan kelas biasa menggunakan kata PIG. Untuk kelas PG ini kita coba tekan enter. Nah, di sini kalau kalian tadi menambahkan kata extends, ini kan ada di bagian materi abstraksi dan juga inheritance atau pewarisan untuk kata kunci extend ini. Ini berarti menandakan bahwa kelas PIG adalah turunan dari kelas animal. Nah, di sini karena kita menggunakan yang namanya interface, yang namanya interface ini kita bukan menggunakan kata kunci extend, tapi di sini kita menggunakan kata kunci implements. Nah, nanti ya kalian akan lihat sendiri perbedaan extends dan juga implements nanti di source code contoh selanjutnya. Tapi yang jelas untuk interface ini kalian menggunakan kata kunci implements dan juga setelah implements ini baru nama interface-nya yaitu animal. Nah, di sini dia muncul gelombang merah karena kita belum menggunakan metode yang ada di dalam public interface animal. Jadi kalian perlu untuk menambahkan metode yang ada di dalamnya, di dalam animal. Jadi misalnya di sini public void animal sound. Nah, di sini kita beri contoh misalnya sama seperti abstraksi tadi. Kita coba tampilkan suatu teks di dalam metode animal sound, lalu tambahkan lagi satu metode karena kita wajib untuk mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam interface animal supaya errornya ini hilang. Jadi kita coba tambahkan lagi satu metode dengan nama sleep. Nah, di sini bisa kalian perhatikan kalau gelombang merah yang ada di public class pic-nya ini sudah hilang. Jadi kita tinggal mencoba untuk mengisi metode yang ada di dalam kelas PIG. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan semua metode yang ada di animal. Nah, kalau di sini Bapak tambahkan satu metode lagi, misalkan public void walk, di PIG ini dia akan memunculkan error karena kita belum membuat metode yang sama yang ada di dalam interface. Nah, jadi kita wajib untuk mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam suatu interface. Kalau untuk menghindari error, kalian coba hapus saja satu metode yang baru tadi. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan suatu interface. Dan ini bisa dicoba di kelas main sama seperti tadi. Tapi kita tidak bisa memanggil langsung kelas animalnya karena kelas animal itu tidak bisa dibuatkan objeknya. Jadi sama seperti tadi kita menggunakan kelas PIG untuk memanggil objek dan membuat objeknya. Di sini kita coba panggil method animal sound dan juga method sleep.
Ini hasilnya akan sama seperti abstraksi tadi. Hasil programnya juga sama dengan abstraksi karena kita sama-sama menggunakan metode animal sound dan juga metode sleep. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait penggunaan interface? Karena kita sudah secara dasarnya sudah mencoba membuat program sederhana yang mengimplementasikan suatu interface di bahasa Java. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk mencoba interface yang bisa lebih dari satu. Jadi kan di sini kita hanya menggunakan satu interface ya. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan satu interface lagi untuk diimplementasikan karena interface ini bisa lebih dari satu. Jadi ini bedanya dari ini perbedaan dasar dari interface dan juga abstraksi biasa dan juga inheritance pewarisan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa catatan yang untuk kalian pahami dengan penggunaan interface. Jadi kalian harus tahu apa saja yang menjadi catatan dari penggunaan interface ini. Yang pertama, seperti kelas abstrak, interface tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah objek. Tadi kan kita tidak ada yang membuat objek dari interface-nya langsung, tapi kita membuat objek dari kelas turunannya. Dan juga pada contoh di atas tidak mungkin untuk membuat objek dari kelas animal di dalam kelas utama. Itu yang perlu diingat karena interface ini harus diturunkan ke kelas lainnya. Dan juga metode di dalam interface itu tidak memiliki isi. Jadi kalau kalian perhatikan tadi di bagian atas ini, di sini nggak ada isinya di public void animal sound, juga public void sleep-nya itu nggak ada isinya di dalam interface. Itu juga harus menjadi catatan karena konsepnya interface itu kosong, metodenya di dalam pemrograman Java. Dan yang ketiga, pada implementasi sebuah interface itu kalian harus melakukan overriding. Nah, sebelumnya kalian belum tahu ya untuk konsep overriding. Jadi untuk konsep overriding ini tersendiri itu kita menimpa atau kita menggunakan ulang suatu metode yang ada di dalam kelas ini. Jadi nanti kita akan coba belajar yang namanya overriding. Karena kita belum masuk ke materi overriding, jadi kalian cukup ketahui saja bahwa kalian harus melakukan overriding pada semua metodenya. Dan juga metode interface itu secara default atau secara nilai awalnya itu adalah abstrak dan juga public. Dan yang
Selanjutnya itu interface dari atribut secara default juga public, static, dan juga final. Atribut dari interface-nya itu sendiri itu adalah public, static, dan final. Dan juga sebuah interface itu tidak dapat berisi sebuah konstruktor. Konstruktor itu yang Bapak jelaskan kemarin bahwa konstruktor adalah suatu metode yang namanya sama persis sama dengan kelas dan itu akan dieksekusi pertama kali ketika kalian membuat objek dari kelas tersebut. Dan ini tidak bisa digunakan untuk membuat objek, jadi tidak bisa ada konstruktor. Nah, jadi mengapa dan kapan untuk menggunakan interface? Yang pertama, untuk memberikan keamanan sama seperti abstraksi tadi. Jadi kalian perlu untuk menyembunyikan beberapa detail dan hanya memperlihatkan beberapa detail penting saja dari objek interface. Dan yang kedua, Java tidak mensupport lebih dari satu pewarisan. Nah, ini yang penting ya, perbedaan inheritance, abstraction, dan juga interface. Jadi Java tidak mensupport lebih dari satu kalau kalian ingin melakukan inheritance atau pewarisan. Jadi sebuah kelas hanya dapat menurunkan dari satu super kelas atau kelas induk. Lalu bagaimanapun ini bisa dibuat jika kalian ingin melakukan lebih dari satu. Jadi ingin melakukan penggunaan yang lebih dari satu itu bisa menggunakan yang namanya interface yang tadi kita pelajari menggunakan kata kunci implements. Karena kelasnya dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Nah, nanti kita akan coba programnya untuk penggunaan lebih dari satu interface. Jadi untuk catatan kalian ini untuk dapat menggunakan lebih dari satu interface nanti kita pisahkan masing-masing menggunakan koma. Jadi setelah kata kunci implement nanti kan nama interface-nya. Nah, nama interface-nya itu kita pisahkan menggunakan koma kan nanti jumlahnya lebih dari satu. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi akan kita lihat langsung contoh lebih dari satu interface-nya. Jadi untuk mengimplementasikan lebih dari satu interface, kalian pisahkan masing-masing dengan koma. Kita coba dulu untuk menambahkan interface baru di IntelliJ IDEA kalian. Bisa beralih di IntelliJ IDEA masing-masing. Nah, di sini kan kita sudah membuat satu interface ya. Kita akan coba menambahkan uh, interface baru lagi. Misalnya di dalam package ini kalian coba klik kanan, lalu tambahkan new Java class. Jangan lupa karena ini interface kalian pilih yang di bagian bawah, yang warna hijau interface, lalu beri nama Amalia. Lalu tekan enter untuk interface Mamalia ini. Lalu di sini tambahkan satu method public void legs. Jadi kalian coba tambahkan dua method di dalam interface Mamalia ini. Nah, ini nanti akan wajib ya digunakan di dalam kelas PIG karena nanti kita akan coba implementasikan interface Mamalia di dalam kelas PIG. Jadi kalian buat dulu dua metode ini di dalam kelas Mamalia.
Nah, di sini setelah kita menambahkan dua metode di interface mamalia, kita akan mengimplementasikannya di dalam kelas PG. Nah, bisa kalian perhatikan di sini kita sudah beralih ke kelas PG yang sudah mengimplementasikan interface animal. Jadi untuk dapat menggunakan interface mamalia, kalian coba tambahkan koma setelah interface animal lalu ketikkan mamalia. Nah, di sini dia akan secara otomatis akan tampil gelombang merah karena kita belum menggunakan metode yang ada di mamalia. Kalian coba abaikan saja dulu yang ini untuk errornya, langsung masuk ke dalam kelas PIG dan juga coba tambahkan metode yang sudah kita buat di dalam kelas mamalia yaitu public void legs atau legs. Nah, di sini di dalam legs ini kita coba ketikkan sistem out print line misalnya kakinya ada 4. Kalau kalian perhatikan kelas mamalia tadi selain uh, lex, kita juga menambahkan satu metode lagi yaitu namanya tail. Nah, di sini juga jangan lupa untuk menambahkan metode tail public void tail yang nanti isinya akan berupa string, ekornya pendek. Nah, di sini kalian coba tambahkan dua metode lagi yang kita buat di mamalia karena untuk kelas PIG ini dia wajib untuk mengimplementasikan semua metode yang ada di animal dan juga mamalia. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan dua metode di dalam kelas PIG yang mengimplementasikan dari interface mamalia, maka kita dapat beralih lagi ke kelas main Java dan juga memanggil dua metode baru tadi menggunakan objek yang sudah kita buat di atas yaitu objek PIG. Jadi di sini kita coba panggil lex dan juga tail yang ada di dalam kelas PIG. Nah, kalian coba jalankan dulu untuk programnya. Nah, di sini akan tampil 4 teks, ya, 4 baris teks yang sudah kita buat. Ini berdasarkan metode dari interface yang kita buat di masing-masing interface. Yang pertama animal dan juga mamalia. Jadi bisa kalian perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan 4 metode yang ada di dalam dua interface.
Oke, kalau udah berhasil semua terkait dengan lebih dari satu interface-nya, sini kan juga Bapak membuat contoh ya di modul. Nah, di sini untuk contoh yang di modul ini juga sama sebenarnya. Jadi dia membuat dua interface, yang pertama first dan juga yang kedua untuk second. Jadi dia sama menggunakan dua interface dan juga di dalamnya ada satu method yang tidak ada isinya. Karena method interface itu tidak ada isinya dan juga dia menggunakan kelas contoh untuk mengimplementasikan interface pertama dan juga interface kedua. Nah, jadi di sini ini sama saja seperti yang kita buat di dalam IntelliJ IDEA tadi. Yang jelas kalian mengenali bahwa untuk implementasi suatu interface di dalam suatu kelas itu kita bisa menggunakan kata kunci implements dan juga dipisah menggunakan tanda koma di masing-masing interface-nya. Ini perlu kalian dalami lebih dalam lagi ya untuk materi interface ini dan juga kalian coba pelajari sendiri implementasinya dan juga tidak terbatas hanya dengan program ini. Jadi nanti mungkin kalian akan mencoba untuk membuat program baru lagi dengan method yang lebih banyak dan juga interface yang lebih banyak, bisa bisa seperti itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang jelas ini adalah contoh dasarnya. Jadi untuk menggunakan interface sendiri itu biasanya digunakan untuk proyek atau program yang ukurannya cukup besar sehingga memerlukan banyak uh, interface dan juga banyak objek yang dibuat di dalam uh, main program atau program utamanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait penggunaan interface yang lebih dari satu ini. Oke, kalau kalian gak ada yang ditanyakan lagi akan coba Bapak jelaskan beberapa yang ada di dalam set kode yang kita buat tadi. Kalian coba perhatikan IntelliJ IDEA kalian. Di sini kan kita sebenarnya sudah membuat satu interface baru yang menggunakan public interface Mamalia. Sebenarnya tipe datanya tidak terbatas dengan tipe data void. Jadi di sini kita juga bisa membuat satu method dengan tipe data integer atau bilangan bulat, misalkan. Nah, di sini selain void ya, jadi macam-macam tipe data bisa juga digunakan di dalam method interface. Selain dari void bisa juga integer atau bilangan bulat. Dan juga ini harus kita implementasikan di dalam kelas PIG yang menjadi turunan dari interface yang mengimplementasikan method interface
ke dalam kelasnya. Nah, di sini karena kita sudah membuat beberapa metode, kita coba menambahkan metode yang kita tambahkan tadi, misalnya public, gender, usia. Di sini kalian cukup return, kembalikan nilai misalnya usianya 3 tahun. Nah, maka semua errornya akan hilang di sini ya, karena kita berhasil untuk menampilkan semua metode yang ada di dalam mamalia dan juga animal. Dan juga untuk kelas mainnya kalian cukup menambahkan sistem out print line dan juga panggil objek dari PG-nya dan nama metodenya yaitu usia. Nah, ini berbeda ya dengan metode yang lain karena di sini kita tidak menampilkan atau menggunakan sistem outprint line di metodenya, tapi kita hanya mengembalikan nilai 3. Jadi di kelas mainnya kita perlu untuk menambahkan sistem outprint line, lalu di dalamnya adalah metode dari objek yang kita buat di atas. Nah, di sini kan hanya tampil angka 3 ya. Jadi bagusnya kalian tambahkan lagi teks di dalam sistem outprint line ini dengan menambahkan string ya hewan adalah dan coba tambahkan teks seperti itu supaya nanti informasinya lebih jelas di dalam program kita, jadi tidak tampil hanya angka 3 seperti ini. Jadi supaya informasinya lebih jelas kalian coba tambahkan teks usia hewan adalah sekian tahun.
Oke, semuanya bisa tampil ya untuk usia hewan ini. Bisa kalian perhatikan di dalam program kalian bahwa data dari interface mamalia yang berupa usia ini sudah bisa berhasil ditampilkan di dalam kelas main. Sampai sini ada yang mengalami masalah terkait pembuatan programnya dan juga ada yang mau ditanyakan tentang konsep interface tadi dan juga abstraksi yang kita bahas hari ini. Sebelum kita akhir pertemuan, kalian ada pertanyaan dulu terkait abstraksi dan interface? Oke, kalau tidak ada, bisa coba nyalakan kameranya dulu. Saya ketua kelasnya hubungi Bapak ya untuk siswa yang nggak hadir hari ini di pertemuan hari ini. Dan juga nanti untuk pertemuan kita jam 10.15 itu masih menggunakan Meet, Meet ini, Google Meet ini. Jadi bagi kalian yang ingin meninggalkan Google Meet, nanti masih menggunakan link ini dan juga kalau kalau mau nggak gabung lagi nanti bisa tetap aja di sini nggak usah di logout, terserah. Tapi nanti kita akan coba menggunakan Google Meet ini lagi di pertemuan jam 10.15. Oke, kita dokumentasi dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kalian bisa meninggalkan Google Meet. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.